Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini, kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, kajian dalam kitab Akhlaqul lil Banin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam urusan kita, lebih-lebih di dalam melakukan apa yang telah kita pelajari dalam akhlak dan etika bagi seorang muslim. Tidak lain dan tidak bukan hanya mengharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan juga mengharapkan keberkahan dari sahibul kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila anqal wa idza kallamaka ahadun fasgi ila ma yaqul wa aqbil alaihi biwajhika wa la taqta' alaihi kalamahu bal intadhir ila an yafrugha minhu. Di antara adab dan etika seorang muslim atau muslimah yang dianjurkan ketika berbicara itu adalah seperti halnya yang didawuhkan, yang seperti halnya yang disampaikan oleh sahibul kitab, idza kallamaka ahadun, apabila ada seseorang yang berbicara, mengajak kita berbicara, fasgi ila ma yaqul, maka hendaklah adabnya kita untuk mendengarkan dan memperhatikan apa yang telah diucapkannya. Wa aqbil alaihi biwajhika, dan hendaknya kita untuk memperhatikan dengan menghadapkan wajah kita, menghadapkan badan kita kepada dirinya. Wala taqta alaihi kalamah, janganlah sesekali kita untuk memutus pembicaraannya. Balin tadir ila an yafrugha minhu, akan tetapi hendaklah kita tunggu sampai pembicaraannya selesai baru kita sambung. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Ar-Risalatul Mu'awanah. Beliau mengatakan, wasgi ila man haddatsaka hadithun. Afwan. Wasgi ila hadithin man haddatsaka. Maka dengarkanlah orang lain yang berbicara terhadapmu. Wala taqta'anna ala ahadin kalamahu illa in kana minal kalamil ladzi yuskhitullahu kal ghibah. Janganlah sesekali untuk memutus pembicaraan orang lain kecuali apabila pembicaraan tersebut mengandung hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya ghibah. Apabila pembicaraan yang dibicarakan kepada kita itu mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya bagi kita untuk memutus pembicaraan tersebut. Wa idza lam tafham syai'an min khitabihi fala taqul kaifa madza taqul ma fahimtu kalamak bal ista'mil ibaratil latifah. Ya. Apabila kita tidak paham apa yang orang lain bicarakan kepada kita, maka janganlah sesekali kita mengucapkan kepada orang tersebut, bagaimana omonganmu, tidak paham saya. Ya. Madza taqul, apa yang kamu bicarakan. Ya. Ma fahimtu kalamak, aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Ya. Bal ista'mil ibaratil latifah, akan tetapi kata muallif, kata sahibul kitab, hendaklah kita menggunakan ibarat-ibarat yang lebih halus lagi. Misal tafaddal a'id kalamak. Ya. Silahkan engkau ulangi pembicaraanmu. Sesungguhnya aku masih belum paham apa yang engkau bicarakan. Ya.
min ihsanika an tu'ida ma qulta, ya. Hendaknya bagi dirimu untuk apa? Untuk mengulangi pembicaraanmu yang tadi. Sesungguhnya aku masih belum paham. Gunakanlah kalimat-kalimat yang sehalus mungkin. Wa idza kallamta ahadan fala yafham kalamaka fala taghdab. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila kita berbicara kepada orang lain akan tetapi orang tersebut tidak paham dengan ucapan-ucapan kita, maka janganlah marah. Ya, wa'id qaulaka tsaniyan wa tsalitsan hatta yafhamahu. Ya, maka hendaknya anjuran dari sahibul kitab untuk mengulangi pembicaraan yang kita telah bicarakan. Ya, entah 2, 3 atau lebih, hatta yafhamahu, sehingga orang yang mendengarkan pembicaraan kita itu sampai faham. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan. Ya, dahulu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza takallama, apabila beliau berbicara bi kalimatin, dengan pembicaraan, dengan topik pembicaraan, beliau mengulangi sebanyak 3 kali. Hatta tufhama anhu, sehingga pembicaraan yang beliau sampaikan itu bisa difahami. Wa idza talabta min ahadin syai'an. Kemudian adab yang selanjutnya adalah ketika kita meminta pertolongan terhadap orang lain. Idza talabta, apabila salah seorang dari kita itu meminta pertolongan, meminta terhadap orang lain, minta tolong kepada orang lain, syai'an, atas sesuatu, fala taqul, maka janganlah sesekali kita mengucapkan if'al kadza wa had kadza. Ya, if'al kadza wa had kadza. Janganlah sesekali kita mengucapkan kepada orang yang kita mintai tolong untuk lakukanlah ini. Ya, lakukanlah ini, hati kadza, ambilkan itu, ambilkan ini, lakukanlah demikian. Ya, li'anna dzalika minal alfadil khashinah, karena sesungguhnya lafaz-lafaz tersebut atau perkataan-perkataan tadi itu bukanlah termasuk alfaz termasuk dalam kategori alfaz yang khashinah, alfaz yang tidak pantas. Walakin, akan tetapi yang seharusnya dikatakan bagi seseorang yang meminta tolong kepada orang lain, hendaknya adalah min fadlika wa ihsanika if'al kadza. Ya, aku minta tolong terhadapmu, ya, aku mohon bantuanmu, aku minta bantuanmu, bolehkah saya minta tolong untuk kamu melakukan ini? Au atlubu minka musa'adan, atau dengan bahasa yang lain, aku meminta pertolonganmu, ya, antuhdirali kadza, untuk mengambilkanku barang ini, benda ini, ya, dan lain sebagainya. Itulah adab-adab ketika kita meminta tolong, ya, dan ini adalah sesuatu yang sudah sangat jarang sesekali bagi kita, bagi kehidupan kita. Kemudian adab yang selanjutnya adalah wa idza da'aka ahadun wala siyama ustaduka aw ahadu walidaika fa'ajibhu halan biqaulika labbaika. Adab ketika kita dipanggil seseorang, atau lebih-lebih orang tersebut adalah termasuk guru kita, termasuk salah satu daripada orang tua kita, fa'ajibhu halan biqaulika labbaika, maka hendaknya bagi kita, bagi seorang muslim, bagi seorang anak, bagi seorang murid, lebih-lebih itu mengucapkan labbaika, aku memenuhi panggilanmu. Ya. Fabil hadis, dikatakan di dalam suatu hadis, maka ana ahadun ahsana khuluqan min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang
lebih baik daripada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apanya? Akhlaknya. Ya. Ma da'ahu ahadun min ashabihi illa qala, tidaklah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipanggil oleh salah satu dari sahabatnya kecuali beliau menjawab labbaika, ya, aku memenuhi panggilanmu. Ya. Wala takul, dan janganlah sesekali ketika ada orang yang memanggil kita, janganlah sesekali untuk mengatakan isbaghaita au madza turid, ya, apa yang kamu inginkan. Ya, ketika kita dipanggil oleh seseorang, ya fulan, wahai Ahmad, wahai Muhammad, ya, kemudian seorang yang dipanggil itu menjawab, apa yang kamu inginkan? Kamu menginginkan apa dariku? Fa inna dzalika minal kalimatil jafiyah. Maka sesungguhnya, kata Shahibul Mu'allif, itu adalah termasuk kalimat-kalimat yang kurang pantas yang diucapkan bagi seseorang yang dipanggil oleh orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk melakukan adab dan etika-etika yang telah kita pelajari pada hari ini. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.